Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang anak-anak semua. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, mulai. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kita keempat pada siang hari ini, kita akan membahas 3 hal penting, yaitu pembahasannya things around us, animal, and public places. Nah, yang things ini adalah benda-benda, dan animals ini adalah binatang. Dan yang ketiga, public places ini adalah tempat-tempat publik atau tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang banyak. Nah, maka dari itu anak-anak silakan buka buku cetak pada halaman 73. Nah, sementara anak-anak sedang membaca buku itu, Bapak ingin menjelaskan di papan tulis apa-apa saja materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke, silakan diperhatikan dulu. Kita mulai dari yang pertama adalah things. Tulisannya adalah THINGS. Nah, sebelum Bapak mulai apa-apa saja yang berada dalam things ini, ada satu hal yang harus anak-anak ketahui. Jika akhirannya S, itu jamak, lebih dari satu. Jika tidak ada S di sini, artinya itu tunggal. Nah, thing artinya benda, sedangkan things artinya benda-benda. Oke? Kali ini kita langsung masuk kepada things. Dalam things ini ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah things around us, dan yang kedua adalah things near us atau far from us. Nah, benda yang pertama adalah things around us. Things around us ini adalah benda-benda yang berada di sekeliling kita. Dimulai dari ini, whiteboard eraser, atau yang kedua ini, books, atau ini table, atau papan tulis ini adalah whiteboard. Itu adalah benda-benda yang di sekitar kita. Sedangkan benda-benda yang sangat jauh dari kita, sebagai contoh adalah planet. Kalau planet ini bahasa Inggrisnya juga sama, planet. Atau bisa juga dengan galaxy atau desert. Nah, desert ini adalah gurun. Atau bisa saja dengan continent atau benua. Itu pembahasannya lebih jauh. Tapi kita sekarang akan fokus kepada things around us. Things around us. Bisa sebutkan apa saja yang berada di sekeliling kita kali ini, seperti yang Bapak contohkan tadi. Silakan ditunjuk contohnya. Nih, jendela. Jendela bahasa Inggrisnya adalah window. Ingat penggunaan kata S tadi. Jika satu jendela, maka bahasa Inggrisnya adalah window. Jika banyak jendela ditambahkan S, artinya akan berubah. Jadi banyak jendela. Pengucapannya adalah windows. Oke, kita cari contoh yang lain. Contohnya door, pintu. Pintu bahasa Inggrisnya adalah door. Jika satu pintu, door. Jika banyak pintu, doors. Artinya adalah pintu-pintu atau banyak pintu. Sebagai contoh yang lain deh, tempat anak-anak duduk sekarang namanya kursi.
Jika satu kursi, bukan, kursi ini bahasa Inggrisnya adalah chair. Jika satu kursi, artinya adalah chair. Jika lebih dari dua kursi, 1, 2, 3, ya, jika lebih dari 2, contohnya 3, itu chairs, kursi-kursi. Nah, sebenarnya dalam penggunaan jamak ataupun tunggal ini ada yang nanti anak-anak pelajari, mulai dari A atau N. Nah, pembelajaran kita belum sampai ke sana. Kita hanya fokus kepada things around us. Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Baik, silakan kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan ke materi kita yang selanjutnya, yaitu animal. Masih ingat? Jika ditambahkan S artinya bagus. Jika tidak ada S di sini artinya, nah, kita untuk animal kita bisa contohkan apa-apa saja binatang yang ada di dunia ini. Sebagai contoh yang paling umum kita ketahui adalah kucing. Coba angkat tangan siapa yang suka kucing di sini. Bagus. Oke. Kucing bahasa Inggrisnya adalah cat. Bentar. Jika satu kucing berarti cat. Jika banyak kucing berarti cats. Selanjutnya, kalau bicara tentang animal, binatang banyak sekali. Yang binatang paling berani sedunia, atau binatang yang gelarnya itu raja dari hutan, apa? Bagus, singa. Singa bahasa Inggrisnya adalah lion. Selanjutnya, kucing paling besar di dunia apa itu? Nah, tidak tahu kan? Kucing paling besar di dunia adalah harimau. Bahasa Inggrisnya adalah tiger. Oke, ini adalah contoh materi kita, animal. Binatang-binatang. Banyak sekali binatang yang ada di dunia ini. Nah, Bapak tambahkan di sini. Contohnya adalah buaya, krokodil. Yang kedua, kura-kura, tortoise. Lalu setelah itu anjing, dog. Apalagi semut, yaitu adalah ant. Apalagi, oke, mungkin sampai sini saja. Ini adalah materi kita kedua, yaitu animal. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita yang ketiga, public place. Public place. Jika ditambahkan S artinya, oke. Jika dihilangkan S artinya, bagus. Sekarang, salah satu contoh public place adalah tempat kita belajar kali ini. Belajar sekarang, apa itu? Nah, kita sekolah. Ada yang tahu bahasa Inggris sekolah? Ya. Selanjutnya, public place bisa juga seperti post office. Apa itu post office? Itu adalah kantor pos. Selanjutnya adalah ada airport. Ada yang tahu tentang airport? Airport ini adalah bandara. Contoh public places yang lain, tempat kita umat
umat muslim beribadah apa? Masjid. Ada yang tahu bahasa Inggris dari masjid? Oh, nggak tahu ya. Bahasa Inggris dari masjid adalah mosque. Nah, tempat umat Kristen beribadah apa? Gereja. Bahasa Inggris dari gereja. Bahasa Inggris dari gereja adalah church. Nah, ini adalah pembahasan kita. Kita mulai dari vocabulary dulu, kosakata yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Namun, dalam materi kita yang kali ini kita akan menyusun kalimat dari materi ini. Sebagai contoh adalah kalimat untuk thanks. Kita akan masuk kepada pembentukan kalimat dari thanks atau benda-benda. Sebagai contoh, di sini Bapak akan berikan contoh. I have a pen. Nah, dari kalimat yang Bapak tuliskan di papan tulis, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, bagus, ada huruf A di sini. Dari mana datangnya huruf A? Jika huruf A ini ada pada pembahasan kita yang pertama, pernah sempat Bapak singgung tadi, ada yang namanya A dan ada yang namanya N. Nah, penggunaan A dan N ini digunakan ketika kita menyebutkan suatu hal yang berhubungan dengan kata benda. Oke? Sebagai contoh, Bapak akan menjelaskan dulu kapan itu digunakan A dan kapan digunakan kata N. N ini biasanya digunakan ketika huruf awalnya itu bukanlah huruf baca. Seperti ini adalah B atau X atau W atau Y atau yang lainnya. Sedangkan kata N ini digunakan ketika ada dalam suatu kalimat itu menggunakan huruf baca seperti A, I, U, E, O. Selain dari yang ini, itu menggunakan E. Sebagai contoh, ini adalah contoh dari E. Nah, selanjutnya contoh dari N, yaitu apa ya? Sebagai contoh, nih, I have an umbrella. Umbrella ini ada yang tahu? Nah, ini adalah payung. I have an umbrella. Ini adalah contoh dari penggunaan kata I dan N, dan beginilah cara kita menyusun kalimat yang berhubungan dengan benda. Contoh, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu animals. Bagaimana cara menuliskan yang namanya atau menuliskan kalimat dengan menggunakan animal. Dimulai dengan subjek I. I have cat. Nah, ada pertanyaan. Kenapa tidak menggunakan a cat, Pak? Oke. A cat. A ini berarti suatu atau sebuah. Atau satu bisa juga. Namun dalam ini kita tidak menggunakan E karena cat ini adalah makhluk hidup. Cat ini adalah makhluk bernyawa. Nah, oke. Selanjutnya, I have a dog. Kalau misalnya makhluk hidup, kenapa seperti ini, Bapak? Kenapa seperti itu? Karena tergantung cara kita menggunakan.
Anak-anak maunya menggunakan gimana? I have cat. Aku punya kucing. Benar kan? Benar gak kalimat? Benar. Namun yang di bawah, I have a dog. Aku punya seekor anjing. Benar kan kalimatnya? Nah, begitulah cara penggunaan kalimat ini. Nah, masih ada yang ragu kan? Masih ada yang bimbang kan? Oke. Kita lanjutkan. I have apa ya? I have a pen. Ini saya punya titik-titik semut. Gitu. Apakah di sini pakai a atau tidak? Oke, dipakai maupun tidak, jawabannya pasti benar. Pasti benar. Cuman yang membedakan adalah I have cat ini berarti kita punya kucing, belum tentu jumlah kucingnya berapa. Atau I have a dog ini kita punya anjing dan itu jelas satu anjing. Lanjut kita ke pembahasan yang terakhir yaitu public place. Nah, dalam pembahasan public place ini ada yang namanya kalimat yang biasanya digunakan. Sebagai contoh, I go to school. Nah, ada yang bertanya kenapa tidak pakai I? Dari yang awal. Nah, oke. Untuk penggunaan seperti ini ada yang namanya kepunyaan dan ada yang tidak, bukan sebuah kepunyaan. Jika itu kepunyaan kita biasanya kita menggunakan a atau n, dan jika itu bukan kepunyaan kita biasanya kita tidak menggunakan a atau n. Right? Next, I have a library. Library adalah perpustakaan. Perpustakaan, kenapa ini memakai a? Baru saja Bapak jelaskan bahwasanya a itu digunakan untuk kepunyaan. Sebenarnya penggunaan a ini masih banyak lagi. Tetapi pada pembelajaran kali ini kita hanya membahas a dalam konteks kepunyaan kita. Baiklah, ini adalah pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah anak-anak ingin bertanya? Baik. Oke, untuk memperjelas pengetahuan anak-anak semua di pembahasan materi kita keempat ini adalah things, animal, and public places atau public place. Silakan pahami dulu di rumah karena pertemuan kali ini Bapak tidak akan memberikan PR untuk anak-anak semua agar bisa memahami yang ini dengan senang hati. Karena jika tidak paham artinya tidak ada gunanya kita belajar ini ya. Bapak percaya. Oke. Nah, maka dari itu sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, mulai. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.